104,3 FM Kita Radio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk ketakwaan seseorang kepada Rabb-Nya adalah menjaga agar jangan sampai menzalimi saudaranya dalam berbagai hal. Apakah itu nama baik, ataukah itu hak berupa harta benda dan yang semacamnya. Pada kesempatan khutbah hari ini, yang kami akan singgung adalah masalah menjaga agar kita, terutama dengan keluarga internal, bisa saling menjaga hak satu sama yang lain, terutama dari sisi hak terkait harta benda. Saya sampaikan beberapa kasus terlebih dahulu. Yang kasus ini saya yakin hanya sedikit perwakilan dari berbagai macam kasus yang mungkin kita hadapi di masyarakat. Ada satu keluarga, ayah dan ibunya punya usaha bersama. Allah takdirkan meninggal ibu. Kemudian ayah menikah lagi. Dalam kondisi hak ibu belum terbagi. Kemudian usaha dilanjutkan bersama antara ayah dengan istri yang baru. Singkat kata, berlalu beberapa tahun, akhirnya menyisakan perselisihan antara anak-anak dari ibu yang pertama melawan ibu yang kedua, dan anak-anak dari ibu yang kedua terutama dimulai sejak ayahnya wafat. Ada 9 bersaudara. Ketika orang tuanya wafat, karena harta orang tuanya begitu banyak, mereka datang kepada kami. Setelah kita pertemuan kurang lebih 2 jam dan sudah terdata siapa dapat berapa, ketika pulang muncul WA susulan. Ustadz, sebenarnya kami berharap kakak yang pertama dan kedua mengungkapkan bahwa mereka pernah memegang harta orang tua. Karena memang beberapa tahun yang lalu kakak yang pertama pernah pinjam sertifikat bapak. Kakak yang kedua pinjam BPKB mobilnya bapak. Masing-masing memegangnya. Dan kita berharap agar mereka mengungkapkan di rapat tadi, tapi tidak ada yang mengungkapkan. Apa statusnya? Kalau hibah berarti hibah yang tidak adil. Kalau dikatakan hutang dari orang tua kepada anak, berarti kami punya haknya. Kalau itu adalah modal usaha dari orang tua, lalu bagaimana kelanjutannya? Ada kasus yang lain. Beberapa anak perempuan, sekarang mereka sudah jadi nenek-nenek juga. Karena anak-anak mereka pun sudah punya anak lagi. Memiliki harta peninggalan dari orang tua yang belum terkunjung terbagi setelah berlalu sekian tahun. Dan sekarang di antara anak-anak ini sudah mulai meninggal satu persatu. Yang kalau tidak terdata dan entah nanti seperti apa di tahun-tahun mendatang, bisa jadi menyisakan perselisihan antara mereka dengan anak-anak dari saudari-saudarinya, atau saudari-saudarinya dengan anak-anak mereka, atau menyisakan perselisihan antara anak-anak mereka dengan cucu-cucunya lagi. Dan masih banyak lagi jamaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa ikhwah
sudah mengerti tentang belajar muamalah. Mereka punya harta untuk bangun rumah, tapi tak punya harta untuk membangunnya berupa tanah. Maka terjadi patungan antara satu anak dengan orang tuanya, di mana tanah milik orang tua, bangunan milik anak. Anak tiba-tiba wafat. Allah takdirkan demikian. Menyisakan tanda tanya, bagaimana bila nanti ke depan orang tua juga wafat? Yang bisa jadi kalau tidak dimusyawarahkan dari awal, maka akan menyisakan perselisihan antara istrinya si anak melawan saudara-saudaranya si anak alias ipar. Bisa jadi perselisihan antara orang tua dengan cucunya. Bisa jadi antara saudara dengan saudaranya dan seterusnya. Karena harta mereka bercampur tanpa diketahui berapa persentase awalnya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini begitu banyak di masyarakat. Masalah-masalah tentang percampuran harta yang sangat terbuka potensi untuk menzalimi satu sama yang lain manakala tidak terdata dengan baik. Pada kesempatan khutbah yang pertama, kami akan sampaikan beberapa kaidah. Yang pertama, seharusnya harta suami dengan istri itu terpisah. Bila membangun usaha bersama, seharusnya keuntungan pun dibagi dengan jelas. Kalau perlu istri punya rekening sendiri, tidak tercampur dengan suami. Karena mana tahu, la qadarullah, ternyata ada yang meninggal atau berpisah, kemudian terjadi percampuran harta di antara mereka, maka akan menyisakan permasalahan. Yang seharusnya dilakukan adalah harta suami. Tetapi di dalamnya ada kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Sedangkan harta istri 100% punya istri. Istri bila mereka bekerja atau punya usaha, maka pendapatan mereka 100% milik mereka. Mau mereka berikan kepada orang tuanya, mereka sedekahkan untuk apa, diberikan kepada saudaranya, itu haknya mereka. Suami tidak boleh campur tangan dan tidak boleh marah ketika istri membelanjakan hartanya milik pribadi. Sedangkan suami, bila mereka punya pendapatan berupa gaji atau usaha, hasil usaha, maka itu pun milik mereka semuanya. Tetapi setelah mereka menunaikan kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Kebanyakan masyarakat Indonesia, harta suami dengan istri tercampur di rekening yang sama. Nanti baru berkelahi manakala terjadi perpisahan atau yang semacamnya. Yang kedua, harta yang bisa dikatakan sebuah warisan adalah harta yang masih tersisa saat terjadi kematian. Adapun harta yang sudah dibagikan jauh sebelum kematian, maka statusnya hibah. Bila terjadi kematian, maka harta yang demikian sudah tidak dikatakan warisan. Yang ketiga, bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya. Dan orang tua boleh juga menghibahkan hartanya kepada anaknya dengan syarat adil. Adil ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan adil itu seperti membagi warisan, di mana anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Dan ada yang mengatakan sama rata, tidak seperti warisan. Yang jelas, bila satu anak diberi, maka anak yang lain juga harus diberi. Bila sudah terlanjur diberikan kepada satu, tapi tidak kepada yang lain, maka imma yang satu itu ditarik kembali, atau diberikan yang sama kepada yang belum mendapatkannya. Seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Dia adalah sahabat Nabi, dia adalah anak dari sahabat Nabi yang lain yang bernama Bashir. Dia bercerita bahwa ayahku yaitu Bashir pernah memberikan hibah kepada diriku tapi tidak kepada saudara-saudaraku. Ibuku protes. Ibuku berkata, saya tidak rela sampai engkau menjadikan Nabi SAW sebagai saksinya. Maka ayahku menemui Nabi SAW dan menceritakan kondisinya. Maka Nabi bertanya kepada dirinya, kepada ayahku, apakah kamu senang apabila kamu mendapatkan bakti yang sama dari seluruh anak-anakmu? Apakah kamu senang apabila seluruh anak-anakmu berbakti dengan kadar yang sama seperti yang lain kepada dirimu? Maka ayahku mengatakan, ya tentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu berlaku adil kepada anak-anakmu.
Atau dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan menjadi saksi bagi orang yang tidak adil pada anak-anaknya. Di sebagian masyarakat kita, ada kebiasaan orang tua memberikan hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain, karena sebuah pertimbangan. Misalnya anak yang pertama menikah, maka anak yang pertama diberikan hadiah. Sementara anak yang lain belum menikah. Yang wallahu alam apakah nikah ataukah tidak nikah? Kalaupun nikah, nikahnya kapan nggak tahu. Meskipun itu adalah bentuk hadiah, tapi dikhawatirkan nanti akan menyisakan perselisihan, bahkan juga menyisakan rasa iri kepada satu anak dengan anak yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui juga bahwa di dalam pembagian warisan, hak antara yang laki-laki dan yang perempuan sudah Allah tentukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan ibu bapaknya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi wanita juga sama, ada hak atau bagian dari harta yang ditinggalkan oleh bapak, ibu dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur. Baik harta itu banyak maupun sedikit. Nasiban mafruḍah. Yang bahagiannya sudah Allah tetapkan. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan apabila terjadi sebuah pembagian warisan, kemudian masuk pertimbangan-pertimbangan yang dipaksakan padahal itu bukan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Seperti di sebagian masyarakat kita, ada pertimbangan rasa kasihan yang kemudian itu dipaksakan kepada seluruh ahli waris. Seperti anak laki-laki kerja, bahkan punya kekayaan yang banyak di Jakarta, sedangkan orang tua tinggal di Cirebon. Sudah sakit-sakitan dirawat oleh anak yang perempuan. Allah takdirkan kemudian meninggal orang tua. Anak yang di Jakarta pulang. Setelah penguburan, malam hari rapat keluarga, kemudian ditentukan bahwa anak laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Karena memang demikian. Allah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak kalian, di mana anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Kemudian muncul di situ perasaan kok nggak adil ya? Kenapa selama ini yang menjaga dan merawat orang tua yang sakit adalah anak perempuan, anak laki-laki enak-enakan kerja di ibu kota, begitu meninggal orang tua, anak laki-laki malah dapat 2 kali anak perempuan. Kayaknya nggak adil, perasaan saya kok nggak enak, harusnya kan dibalik. Kita katakan, ketentuan Allah, Allah yang bagi karena Allah yang maha bijaksana. Tidak bisa dilanggar dengan cara dipaksakan dengan perasaan manusia. Ini agama. Agama kita adalah agama dengan dalil, bukan dengan perasaan. Tidak boleh juga masuk misalnya ada pertimbangan adat istiadat. Karena di negeri kita ada 2 model. Ada adat istiadat di mana orang tua wafat, anak laki-laki tidak dapat. Di sebagian tempat yang lain adat istiadatnya adalah bila orang tua wafat, anak perempuan yang tidak dapat. Bila ini dilakukan, maka orang-orang itu melakukan kezaliman. Dan Allah berikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Ayat ini konteksnya adalah tentang pembagian warisan yang kemudian Allah berikan ultimatum. Allah bilang, barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, termasuk ketentuan dalam warisan, niscaya Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka, sedangkan dia kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang sudah menerima warisan, lalu kemudian dia tanazul pada sebagian haknya, maka itu diperbolehkan. Poin yang sebelum ini saya katakan yang tidak boleh adalah dipaksakan. Adapun kalau seseorang tanazul dengan haknya, misalnya dia mengatakan, alhamdulillah saya sudah Allah berikan kecukupan, maka saya tidak perlu dikasih, semua buat saudara saya. Atau dia katakan, saya terima, saya dapat 2 kalinya adik perempuan saya. Setelah saya terima, sekarang saya hibahkan setengahnya untuk adik saya. Maka itu diperbolehkan.
dengan syarat tidak dipaksakan. Karena yang terjadi pada masyarakat kita sebagiannya adalah orang tidak mau tanazul, dan yang terjadi adalah orang dipaksa untuk merelakan sebagian yang harusnya dia terima. Jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah pada khutbah yang kedua saya sampaikan satu poin lagi berkenaan dengan khutbah pada hari ini. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang meninggal maka hartanya adalah milik. Kalau ditanyakan kepada kaum muslimin, bila seseorang wafat maka harta yang ditinggalkannya adalah milik, maka kebanyakan orang akan mengatakan ahli warisnya. Dan ini kesalahan besar. Apabila seseorang wafat, maka harta yang ditinggalkannya adalah masih punyanya, masih miliknya si yang wafat. Kita dapatkan di sebagian masyarakat, orang tua bahkan mayatnya belum masuk kubur, masih ada di dalam rumah. Anaknya sudah berebutan harta orang tuanya. Semuanya berebutan apa yang ada di lemari orang tuanya. Yang satu rebut BPKB, yang satu rebut sertifikat, yang satu rebut emas, yang satu rebut jam tangan, dan lain-lain. Istilah apa yang dikenal di Indonesia bagi orang yang mengambil harta orang dengan cara dirampas? Kalau bukan pencuri, maling, apalagi yang dicuri harta orang tua. Maka ini kezaliman yang dilakukan oleh sebagian anak. Ketika mereka merasa ini kan milik ahli waris, lalu kemudian mereka berebutan. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat itu masih punyanya. Nanti baru melalui proses 4 atau 3 baru menjadi milik ahli warisnya. Proses yang pertama adalah dibayarkan untuk biaya jenazahnya, penguburannya, kafannya. Bila sudah tertunaikan dan masih ada sisa, baru dibayarkan dengan hutangnya. Siapa tahu hutangnya masih ada. Kita bayangkan bila orang tua kita wafat masih ada utang. Anak-anak sudah berebutan aset orang tuanya. Lalu hutangnya siapa yang bayar? Anak-anak menyerahkan orang tuanya kepada neraka Allah. Dan mereka pun sama. Karena mereka statusnya adalah para pencuri. Seharusnya dibayarkan terlebih dahulu hutangnya. Nabi SAW mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yudha'an. Jiwa seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai ada yang membayarkannya. Nabi SAW pernah melayat seorang sahabat Nabi. Nabi SAW bertanya kepada yang hadir, alaihi dain, apakah saudara kalian ini punya hutang? Di antara yang hadir ada yang berkata, ya Rasulullah, na'am, dirhaman. Iya betul, masih ada hutangnya sebesar 2 dirham. Kalau dirupiahkan 1 dirham 100, dirupiahkan 70.000, berarti 2 dirham 140.000. Iya masih ada hutangnya 140.000 rupiah kurang lebih. Maka Nabi SAW kemudian mau keluar dan beliau berkata, Sallu ala sahibikum, silakan kalian solatkan saudara kalian. Nabi beranjak keluar menunjukkan Nabi tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dalam kondisi masih ada utang dan tidak dibayarkan. Ketika melihat Nabi SAW akan keluar, sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, huwa alai. Ya Rasulullah, biar nanti 2 dirhamnya saya yang tanggung. Baru Rasulullah kemudian kembali dan mau mensolatkan. Masih banyak lagi keburukan bagi orang yang punya hutang saat dia wafat dan tidak dibayarkan. Setelah proses yang kedua, bila masih ada hutangnya, maka dibayarkan wasiatnya. Bila memang ada wasiat yang dia tinggalkan. Misalnya dia berkata, sedekahkan hartaku sekian untuk pembangunan masjid fulan dan alan.
Tetapi dengan syarat tidak boleh dibayarkan wasiatnya apabila yang dia sebut adalah lebih dari sepertiga. Kalau dia katakan sedekahkan separuhnya, maka yang ditunaikan hanya sepertiga. Meskipun itu wasiatnya, tetapi Allah yang memberikan ketentuan. Nabi mengatakan, wathulutsu katsir. Sepertiga sudah banyak. Maka wasiatnya hanya ditunaikan sepertiga. Bila dia meninggal harta, misalnya 60 juta. Lalu dia berkata, sedekahkan 50 juta. Berarti lebih dari sepertiga, maka yang boleh ditunaikan hanya sepertiga. Berarti hanya 20 juta. Bila masih ada sisanya, sebagian ulama ada yang mengatakan yang keempat. Meskipun sebagian lagi tidak mewajibkan, yaitu badal haji. Misal seseorang punya harta yang begitu banyak. Karena usahanya, saking dia bergelut dengan usahanya, sampai dia lupa dengan kewajiban hajinya. Sampai wafat, belum haji. Setelah ditunaikan jenazahnya, hutangnya, wasiatnya, masih ada lagi misalnya 100 juta. Maka 100 juta ini disisihkan terlebih dahulu untuk badal hajinya. Supaya dia nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah dengan status sudah lengkap rukun Islamnya. Karena ada sebagian sahabat Nabi atau sahabiah yang bertanya kepada Nabi tentang orang tuanya. Maka Nabi izinkan untuk dibadalkan hajinya. Dan badal haji adalah bagian yang diperbolehkan oleh Nabi. Kalau ada yang mengatakan badal haji tidak disyariatkan, maka ini keliru. Ada seorang laki-laki yang berkata, labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu atas nama Syubrumah. Maka Nabi SAW mendengarkan kata Syubrumah, Nabi tanya, man Syubrumah? Siapa Syubrumah itu siapa? Laki-laki itu mengatakan, dia adalah kerabatku, atau dia adalah temanku. Aku haji atas nama dirinya. Maka Nabi tanya, ahajjatsta an nafsik? Kamu sudah pernah haji sendiri buat dirimu? Dia mengatakan, belum. Maka Nabi SAW mengatakan, hujja an nafsik thumma an syubrumah. Haji dulu untuk dirimu sendiri tahun ini. Nanti next baru buat syubrumah. Ketika Nabi mengatakan nanti buat syubrumah, menunjukkan bahwa badal haji itu diperbolehkan. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau memang masih banyak hartanya, harusnya memang dibayarkan demikian. Apalagi kalau dia tipikal yang waktu masih hidup memang lalai dari hajinya. Sementara hartanya banyak. Sebagaimana yang kita dapati dari sebagian orang kaya di Indonesia. Kalau sudah ditunaikan yang keempat ini, barulah harta itu bisa dikatakan milik ahli waris secara bersama-sama. Tetapi baru bersama-sama, belum milik individu. Supaya bisa menjadi milik individu, maka harus dilakukan proses yang kelima. Yaitu musyawarah terlebih dahulu, kalau bisa didampingi oleh orang yang ahli. Supaya nanti siapa dapat berapa diketahui secara syar'i. Karena ada kalanya orang berbagi warisan dalam keadaan mereka jahil dalam masalah ini. Yang terjadi adalah yang bukan ahli waris masuk dalam situ. Sedangkan yang ahli waris kemudian terlalaikan. Contoh yang bukan ahli waris, anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris. Lalu ada anak yang merasa, saya kan dari anak sebelum kalian lahir, saya bahkan sudah hadir di rumah ini. Meskipun saya anak angkat. Kita katakan Anda tidak dapat. Ada yang kadang-kadang dia ahli waris, cuma orang mengira dia bukan ahli waris. Seperti di sebagian kasus, anak laki-laki dari saudara laki-laki itu dapat. Misalnya dalam kasus seorang perempuan meninggal tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya bapak, tidak punya kakek. Dia hanya punya saudari-saudari, tapi dia punya anak laki-laki, dia punya saudara laki-laki yang saudara laki-lakinya punya anak laki-laki, tapi saudara laki-laki sudah wafat. Maka anak laki-laki dari saudara laki-laki dapat. Ada kalanya misalnya saudari kandung ibu juga dapat pada sebagian kasus. Maka kadang-kadang kita terlupakan. Akhirnya orang memakan harta yang bukan haknya. Makanya dibutuhkan musyawarah didampingi oleh orang yang ahli. Setelah itu baru didata siapa dapat berapa. Maka bisa dimiliki secara individu. Tapi baru pendataan. Baru nanti ada proses yang keenam, yaitu dijual hartanya. Kalau warisannya bentuknya uang cash, maka gampang. Tapi kadang-kadang yang ada di masyarakat hartanya bukan uang cash. Yang terjadi adalah misalnya rumah, tanah, mobil dan lain-lain yang butuh waktu untuk bertahun-tahun. Maka butuh proses yang keenam, yaitu pendataan ke notaris. Supaya
untuk mengantisipasi. Siapa tahu sampai nanti hartanya terjual butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, ternyata di antara ahli waris yang ada sekarang ternyata wafat. Atau di antara mereka ada yang menikah, atau di antara mereka ada yang melahirkan, sehingga nanti akan muncul ahli waris baru atau hilangnya sebagian ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah, ini hanya sedikit dari masalah agama. Yang sangat sedikit dan dibutuhkan hanya waktu 25 menit maksimal. Sementara ilmu agama begitu banyak. Kewajiban menuntut ilmu agama ada pada diri kita. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, rasanya tidak cukup kalau kemudian kita belajar agama hanya dari khutbah Jumat 20 sampai 25 menit. Belajar ilmu agama juga tidak bisa nunggu kalau sempat. Memang harus menyempatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, usahakan untuk memiliki waktu untuk belajar ilmu agama. Adapun yang saya sebutkan pada khutbah 1 dan 2 itu hanya sebagai contoh. Apabila ada yang mengatakan, oh banyak yang saya belum tahu, maka alhamdulillah. Semoga itu bisa menjadi pemicu kesadaran. Oh, saya butuh belajar ilmu agama. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadir hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sufufakum. Saf yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. ...94,3 FM Kita Radio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا
في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون